Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Berita. Tapi sebelum kami sampaikan berita-berita hari ini, kami sampaikan dulu, nggak ada sponsornya. Tapi ini produk kita sendiri, kita punya topi heran, polo shirt yang begini, ada yang hitam, ada yang putih seperti yang kami pakai ini. Keren kan? Ini juga, apa nih? Ini enggak ya? Tabung apar mana tabung apar? Habis. Sold out tabung aparnya. Kita akan restock lagi, tapi segera pesan. Kalau nggak kehabisan seperti ini. Karena penting loh, safety penting untuk kita semua. Nah dulu belum. Idul Adha. Bertepatan hari ini adalah Hari Raya Idul Adha. Nggak tepuk tangan. Nggak tepuk tangan. Nggak ya. Ya, kami tim Motomobi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk yang merayakan, untuk yang beragama Islam. Semoga potong kambing dan sapinya lancar hari ini. Ya. Makna dari Idul Adha apa? Kan makan. Ya, berkurban, kita berbagi kepada yang tidak mampu, dan bukan hanya dilakukan pada saat Idul Adha saja, kita harus lakukan sesering-seringnya apabila kita punya budget untuk berbagi, dan kita harus punya budget untuk berbagi itu. Maaf lahir batin, wal faizin. Ngomong apa sih? Maaf lahir batin, wal faizin, ada begitu juga ya. Oke, berita pertama. Suzuki segera produksi electric vehicle. Waduh. Ini bukan Grand Vitara yang habis tabrakan ya, ringsek begitu. Aduh, kasihan banget. Itu adalah kamuflasenya. Kamuflasenya model ringsek. Kenapa jelek banget sih kamuflasenya? Anyway, ini adalah produk baru Suzuki yang sepenuhnya berpenggerak listrik. Nah, terbukti dari SpyShot crossover yang sedang ngisi baterai. Ini lagi ngisi listrik nih di wilayah Polandia. Jauh banget lagi. Jepang bukan gitu. India gitu biasanya kalau Suzuki. Ini di Polandia. Namanya belum tahu apa, tapi ini adalah kelanjutan dari Suzuki EVX ya, yang hadir di Delhi Auto Show beberapa waktu yang lalu. EVX atau apapun namanya nanti merupakan produk kerjasama dengan Toyota dan Suzuki. Toyota lagi dekat sama Suzuki ya. Iya. Diperkirakan mobil ini dijual tahun 2025 nanti. Sekarang baru 23 kan? Iya, 24 tuh. Selama banget ya. Dirakitnya di India. Murah nih. Yo, nggak tahu murah apa enggak. Dan ada kemungkinan di pabriknya Toyota di Polandia untuk pasar global. Dari bentuk mobil yang tertutup kamuflase jelek ini, ada beberapa elemen desain dari EVX konsep yang masih terlihat di sini. Bagian depannya memiliki moncong yang flat, pinggang belakang terlihat lebar dan maskulin, mengingatkan kami pada Nissan Juke Gen 1. Sementara interiornya yang ditutup ketat, menampilkan setir dengan flat bottom. Wah. Ada juga layar yang berisi instrumen cluster dan infotainment serta jok yang elektrik. Menurut beberapa media di India, EVX ini akan punya panjang 4,3 meter dan wheelbase-nya 2,7 meter. Ini sepertinya akan masuk kelasnya HRV atau Hyundai kereta. Kami juga memperkirakan berdasarkan konsep EVX, jarak tempuhnya bisa 500 km dengan baterai 66 kWh. Banyak juga baterainya. Coba ya kita doakan semoga lancar ya. Mudah-mudahan Suzuki juga punya line up electric car. Selanjutnya, Nissan Z Nismo. Ini mungkin salah satu mobil yang paling ditunggu penyuka mobil sport. Nissan Z Nismo. Nissan mulai memperlihatkan wujud Z Nismo ini dalam bentuk video teaser. Nah, tidak banyak informasinya karena hanya memperlihatkan mobil ini ngepot di bawah kendali drifter Chris Forsberg, juara dunia Formula Drift. Tapi jelas ada beberapa perbedaan antara Nissan Z Nismo dengan Z biasa. Terlihat lebih agresif dengan intake yang berbentuk trapezoid, bukan kotak seperti Z versi reguler. Udah pernah review kan? Iya, udah pernah. Udah Z yang kuning itu. Yang kuning kan? Yang mukanya itu kalau kuning jadi kayak itu, SpongeBob. Ini aja ada juga lip spoiler di bawahnya, dan di samping ada tambahan side skirt yang tidak norak. Serta bumper belakangnya dan penutup bagasi juga mengalami revisi. Bentuk dashboardnya masih yang model lama, tapi ini diberikan display yang berbeda yang lebih menunjukkan performa Z Nismo. Spesifikasi teknisnya belum diungkap oleh Nismo. Untuk referensi, Nissan Z standar memiliki mesin V6 3000cc twin turbo dengan tenaga 400 horsepower. Nah, versi kencang Nismo ini pasti menggunakan mesin yang sama.
tapi dengan penambahan kemampuan dan performa. Ya pasti turbonya pakai oli gede, busnya yang gede, gitu-gitu dah. Nismo. Nah, ngomong-ngomong mobil kencang nih, ada mobil listrik kencang. Berita selanjutnya, Hyundai Ioniq 5 bisa ngebut sampai dengan 250 km per jam. Waduh. Ini sebenarnya bisa 300 nih. Ya anyway, Ioniq 5 bisa lari sekencang itu? Ya tentu bisa karena ini adalah Hyundai Ioniq 5N. N itu kalau di BMW M, kalau di Mercedes AMG. Ya, kalau di Toyota GR ya gitulah. Kami cukup lelah melihat banyaknya teaser Hyundai Ioniq 5N. Ada video uji coba di salju, di gravel, di jalan aspal, dan pokoknya semua uji divideokan. Tapi yang ini agak berbeda. Video terakhir ini menunjukkan Ioniq 5N sedang dites di sirkuit Nürburgring. Yang menarik, video ini menunjukkan kemampuan sistem penggerak Ioniq 5N. Cuplikan speedometer menunjukkan 155 mile per hour atau 250 km per jam. Ya, diperlihatkan juga indikator suhu baterai pada saat melaju kencang adalah 42 derajat Celcius saja. Hyundai menunjukkan kalau mereka punya teknologi baru untuk menjaga suhu baterainya. Nah, Albert Biermann, Executive Technical Advisor Hyundai, mengatakan kalau teknologi baterai Hyundai Ioniq 5N adalah yang paling baru. Sumber listriknya itu memiliki kepadatan energi yang lebih baik, tapi ukurannya tidak berubah. Jarak tempuhnya sedikit di bawah Ioniq 5 yang berpenggerak 4 roda. Diklaim range-nya bisa sejauh 412 km dengan baterai terisi penuh. Diperkirakan tenaganya tidak kurang dari 600 horsepower. Menurut Hyundai, mobil ini melakukan uji coba sejauh 10.000 km di salju, gravel, dan sebagainya. Khusus di Nürburgring, Ioniq 5N juga menempuh jarak 10.000 km untuk mengetahui kemampuan dan daya tahannya. Tapi yang kita belum punya data, dapat berapa di Nürburgring? Nah, time-nya berapa, ya kan? Ya, ini mungkin sama yang Kia EV6 GT, mungkin sama kali ya? Apa beda? Kayak mestinya lebih kencang ini harusnya. Kalau dia bilang 600 horsepower sih, kalau yang di GT itu 500 ya, EV6 GT, 3 detik. Oke, berita selanjutnya. Bikin SIM harus punya sertifikat. Nah, Rumah. Makanya sertifikat apa nih? Sertifikat ijazah, vaksin juga bisa. Ini apa maksudnya? Kelengkapan sertifikat sebagai syarat untuk pembuatan atau penerbitan surat izin mengemudi telah mulai diberlakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Ini kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman SIK. H. M. Hum. Ayo, gimana? Oke. Ini polisi lagi. Sertifikat tersebut membuktikan pembuat SIM sudah belajar kendaraan terlebih dahulu melalui sekolah mengemudi. Harus sudah memiliki keahlian karena ujian itu hanya menguji saja, tapi keahliannya sebenarnya sudah mereka siapkan. Jadi tempat pengujian bukan untuk tempat belajar. Ini benar juga. Nah, siapa yang bisa mengeluarkan sertifikat ini? Dalam hal ini, sekolah mengemudi yang mengeluarkan sertifikat harus berstandar Indonesia Safety Driving Center. Ya, ISDC, nggak bisa sekolah yang abal-abal. Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan aturan sertifikat mengemudi sebagai syarat masyarakat mengajukan pembuatan SIM sudah diberlakukan di Satpas Surat Izin Mengemudi Jakarta dan sekitarnya. Kata Ditregindet itu apa? Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Kombes Pol Tri Julianto Jatiutomo. Kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor, pengetahuan, wawasan berlalu lintas, dan etika berkendara merupakan faktor penting bagi keamanan, keselamatan, ketertiban, maupun kelancaran lalu lintas. Itu kan berwibawa gitu polisi. Iya. Kalau misalnya kita SIM-nya mati nih, telat perpanjang sampai mati, terus mesti punya sertifikat itu dulu nggak? Kan bikin baru nih. Iya. Harus punya sertifikat itu. Iya. Jadi belajar nyetir lagi. Iya. Nah, ini netizen penonton yang terhormat yang ngerti, ya silakan ikut komentar di bawah, kita berdiskusi di komentar di bawah ini.
Nah, ya mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik dan pengetesan SIM itu juga lebih normal gitu. Motor jangan dikasih itu angka 8 susah gitu, susah banget itu. Pak Kapolri juga udah bilang, ya kan, nggak boleh nggak usah aneh-aneh deh ininya, nggak usah dipersulit-persulit. Kita ingin melahirkan pengemudi-pengemudi yang bisa ngerti ini bener nih, defensive driving, terus sama taat lalu lintas, itu penting sekali. Nah, mudah-mudahan dengan sertifikat ini bisa jadi lebih ngerti begitu. Kita bikin aja driving school-nya kalau gitu. Ya, yuk. Ya? Yuk. Kita bikin driving school, terus kalau ada yang mau kerja sama driving school silahkan ya, kita bikin driving school. Oke, berita selanjutnya, Vespa. Ini Vespa spesial lagi. Vespa Mickey Mouse. Waduh. Tapi Mickey Mouse itu adalah karakter yang mungkin lebih terkenal daripada Justin Bieber. Siapa lagi tuh? Vespa yang udah keluar tuh. Dior brand banget gitu kan. Tapi ini Mickey Mouse ya. Lagi-lagi dua brand kenamaan yang telah populer sepanjang masa melakukan kolaborasi. Kali ini yang diciptakan adalah Disney, karakter Disney Mickey Mouse. Ini berkaitan dengan perayaan Disney 100 atau 100 tahun Disney. Tua sekali nih Disney ini. Nah, jika Vespa ini melambangkan keceriaan dan kebebasan, maka Disney merepresentasikan cerita yang seru. Digabungkan jadinya seperti ini, hitam, merah, kuning, Ada batiknya. ya kan? Hitam kan badannya si Mickey kan, hitam kan? Merah tuh celananya. Dalam kolaborasi ini yang dipakai adalah Vespa Primavera, baik yang model 50cc, 125cc maupun yang 150cc. Ya, pakai warna hitam, merah, putih, dan kuning. Warna kuning melambangkan sepatu Mickey Mouse, nah sepatunya. Sedangkan warna hitam pada spion seolah seperti sepasang telinganya. Oh, spion hitam. Tidak ketinggalan tanda tangan Mickey Mouse yang berada pada jok dan bodi bagian depan. Pemilik yang membeli unit Disney Mickey Mouse Edition by Vespa juga akan mendapatkan helm dengan warna seperti itu. Apakah ini akan masuk Indonesia? Kita tunggu saja, kita lihat saja. Oke, berita selanjutnya. Habis beritanya. Oke. Udah itu aja newsnya. Jangan lupa tekan tombol di bawah ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol lonceng share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita seperti ini tadi. Ini cuma sebagian kecil berita yang ada di motomobinews.id. Terima kasih telah menonton. Makan.